Dracula selama ini hanya dikenal sebagai tokoh fiksi berwujud setan yang haus darah. Padahal ia panglima perang salib yang membantai lebih dari 300.000 umat Islam. Nama aslinya adalah Vlad Tepes. Ia lahir sekitar bulan Desember 1431 Masehi di Rumania. Ayahnya bernama Basarab atau Vlad II yang terkenal dengan sebutan Vlad Dracul. Ayah Dracula adalah seorang panglima militer yang lebih sering berada di medan perang ketimbang di rumah. Praktis Dracula hanya mengenal sosok sang ibu. Sang ibu memang memberikan kasih sayang dan pendidikan bagi Dracula, namun itu tidak cukup untuk menghadapi situasi mencekam di Wallachia. Pembantaian sudah menjadi tontonan harian. Seorang raja semalam masih berkuasa, di pagi hari kepalanya sudah diarak keliling kota oleh para pemberontak. Pada usia 11 tahun, Dracula bersama adiknya Radu dikirim ke Turki. Hal itu dilakukan sang ayah sebagai jaminan kesetiaannya kepada kerajaan Turki Utsmani yang telah membantunya merebut tahta Wallachia dari tangan Janos Hunyadi. Selama di Turki, kakak beradik ini memeluk Islam. Bahkan mereka juga sekolah di madrasah untuk belajar ilmu agama. Tak seperti adiknya yang tekun belajar, Dracula justru sering mencuri waktu untuk melihat eksekusi hukuman mati di alun-alun. Begitu senangnya ia melihat kepala-kepala tanpa badan dipancung di ujung tombak, sampai-sampai sehari saja tidak ada hukuman mati. Dia segera menangkap burung atau tikus, kemudian menyiksanya dengan tombak kecil sampai mati. Dengan status muslimnya, Dracula mempunyai kesempatan belajar kemiliteran pada para prajurit Turki yang terkenal handal. Dalam waktu singkat, dia bisa menguasai seni berperang Turki, bahkan melebihi prajurit Turki lainnya. Hal ini menarik perhatian Sultan Muhammad II, hingga pada tahun 1448 Masehi, menyusul kematian ayah dan kakaknya yang dibunuh dalam kudeta, kerajaan Turki mengirim Dracula untuk merebut Wallachia dari tangan salib kerajaan Hungaria. Saat itu Dracula berusia 17 tahun. Dengan bantuan Turki, Dracula dapat merebut kembali tahta Wallachia. Setelah itu, sebagian besar pasukan Turki kembali ke Turki dengan menyisakan sebagian kecil di Wallachia. Tanpa pernah diduga, Dracula murtad dan berkhianat. Ia menyatakan memisahkan diri dari Turki. Para prajurit Turki yang tersisa di wilayah itu ditangkap. Setelah beberapa hari disekap di ruang bawah tanah, mereka diarak telanjang bulat menuju tempat eksekusi di pinggiran kota. Di tempat ini, seluruh sisa prajurit Turki dieksekusi dengan cara disulah, yakni dengan ditusuk duburnya dengan balok runcing sebesar lengan, kemudian dipancangkan di tengah lapangan. 2 bulan kemudian, Janos Hunyadi berhasil merebut tahta Wallachia dari tangan Dracula. Namun pada tahun 1456 hingga 1462, Dracula kembali berkuasa di Wallachia. Masa pemerintahannya kali ini adalah masa-masa teror yang sangat mengerikan. Yang menjadi korban aksi sadisnya bukan hanya umat Islam yang tinggal di sana, tapi juga tuan tanah dan rakyat Wallachia yang beragama Katolik. Di hari Paskah tahun 1459, Dracula mengumpulkan para bangsawan dan tuan tanah beserta keluarganya di sebuah gereja dalam sebuah jamuan makan. Setelah semuanya selesai makan, dia memerintahkan semua orang yang ada di tempat itu ditangkap. Para bangsawan yang terlibat pembunuhan ayah dan kakaknya dibunuh dengan cara disulah, sedang lainnya dijadikan budak pembangunan benteng untuk kepentingan darurat di kota Ponari. Sejarawan Yunani memperkirakan jumlah semua tahanan mencapai 300 kepala keluarga, terdiri dari laki-laki dan perempuan, orang tua, bahkan anak-anak. Aksi Dracula terhadap umat Islam di Wallachia jauh lebih sadis lagi. Selama masa kekuasaannya, tak kurang dari 300.000 umat Islam dibantainya. Peristiwa sadis ini diawali dari pembantaian para prajurit Turki setelah Dracula mengumumkan perlawanannya terhadap negara itu. Kemudian pada tahun 1456, Dracula membakar hidup-hidup 400 pemuda Turki yang sedang menimba ilmu di sana. Di Wallachia, mereka ditangkap, ditelanjangi, diarak keliling kota lalu dimasukkan ke dalam sebuah aula. Aula tersebut dibakar dengan ratusan pemuda Turki di dalamnya. Aksi brutal lainnya adalah pembakaran para petani dan fakir miskin Muslim Wallachia pada acara penobatan kekuasaannya. Para petani dan fakir miskin ini dikumpulkan dalam jamuan makan malam di salah satu ruangan istana.
Tanpa sadar mereka dikunci dari luar, kemudian ruangan itu dibakar. Dendam Dracula terhadap Turki dan Islam semakin menjadi. 1459 dia memerintahkan pasukannya untuk menangkapi para pedagang Turki yang ada di Wallachia. Dalam waktu sebulan terkumpullah 30.000 pedagang Turki beserta keluarganya. Para pedagang yang ditawan ditelanjangi lalu digiring menuju lapangan penyulaan. Lalu mereka disula satu persatu. Dracula juga menyebar virus penyakit mematikan ke wilayah-wilayah yang didiami kaum muslimin. Dia juga memerintahkan pasukannya meracuni sungai Danube untuk membunuh pasukan Turki yang membangun kubu pertahanan di selatan sungai tersebut. Pada 1462 Masehi, Sultan Turki Muhammad II mengirim 60.000 pasukan untuk menangkap Dracula hidup atau mati. Pemimpin pasukan adalah Radu, adik kandung Dracula. Mengetahui rencana serangan ini, Dracula menyiapkan aksi terkejamnya untuk menyambut pasukan Turki. Sepekan sebelum penyerangan, dia memerintahkan pasukannya untuk memburu seluruh umat Islam yang tersisa di wilayah itu. Terkumpullah 20.000 umat Islam yang terdiri dari pasukan Turki yang tertawan, para petani dan rakyat lainnya. Selama 4 hari mereka digiring dengan telanjang menuju tepi sungai Danube. 2 hari sebelum pertempuran, para tawanan disula secara massal di sebuah tanah lapang. Mayat-mayat tersulat tersebut kemudian diseret menuju tepi sungai lalu dipancang di kiri dan kanan jalan yang membentang sejauh 10 km untuk menyambut pasukan Turki. Pemandangan mengerikan ini hampir membuat pasukan Turki turun mental. Namun semangat mereka kembali bangkit saat melihat sang sultan begitu berani menerjang musuh. Mereka terus merangsek maju, mendesak pasukan Dracula melewati Tirgovist hingga ke benteng Punari. Pasukan Turki yang dipimpin Radu berhasil mengepung benteng itu. Merasa terdesak, istri Dracula memilih bunuh diri dengan terjun dari salah satu menara benteng. Sedang Dracula melarikan diri ke Hungaria melalui lorong rahasia. Hingga tahun 1475 Masehi, Wallachia dikuasai oleh kerajaan Turki sebelum akhirnya direbut kembali oleh Dracula yang disokong pasukan salib dari Transilvania dan Moldavia. Dracula tewas dalam pertempuran melawan pasukan Turki pimpinan Sultan Muhammad II di tepi Danau Snagov pada Desember 1476. Kepala Dracula dipenggal, kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat Turki, sedang badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan. Namun pemerintah Rumania menganggapnya sebagai pahlawan nasional karena kematiannya dalam perang melawan Islam.